Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Anyus Malam. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak sore membuat jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Akibatnya ribuan kendaraan terjebak kemacetan panjang di jam pulang kerja mulai dari arah Cililitan menuju Jatinegara tidak terhindarkan. Banjir yang sempat surut pada siang tadi kini kembali menggenangi jalan dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Sejumlah kendaraan mengalami mati mesin karena nekat menerobos banjir. Untuk mengurangi banjir, Suku Dinas Sumber Daya Air mengaktifkan unit pompa penyedot air. Dan pemirsa, akibat hujan sejak kemarin, ruas Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis petang tergenang banjir dengan ketinggian 15 hingga 30 cm. Banjir kembali menggenangi kawasan Taman Kota Daan Mogot Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian banjir 15 hingga 30 cm menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Sisi kiri jalan menjadi titik terdalam banjir. Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam sehingga menyebabkan kali Munkervat meluap. Banjir akibat cuaca ekstrim masih menggenangi permukiman warga Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir mencapai 75 cm hingga 1 meter. Banjir sempat surut beberapa menit, namun kembali naik karena hujan masih tinggi. Namun hingga kini warga belum ada yang mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah. Kita akan cari tahu informasi terkini atau situasi terkini terkait banjir di Jakarta, di antaranya di Kebonpala, Jakarta Timur. Ada Rio Manik di sana, pemirsa. Ya, selamat malam Rio. Apakah air masih menggenangi di tempat Anda melapor saat ini? Ya, selamat malam Bayu dan pemirsa Ainus TV. Saat ini di lokasi saya berada di pemukiman Kebonpala, kondisi air di pemukiman Kebonpala ini masih menggenangi pemukiman di sini. Tepatnya di 2 RW, yaitu RW 5. Ya, di RW 5 ada 4 RT, yaitu RT 5, RT 6, ya, RT 10, dan RT 11. Dan di RW 4 sendiri ada sekitar 2 RT, yaitu RT 13 dan RT 12. Nah, tepat seperti yang di belakang saya ini, ketinggian air di lokasi ini tadinya sekitar 100 di depan. Nah, namun saat ini setelah 1 jam air sudah mulai menurun kira-kira sekitar 20 cm begitu bagi cadangan. Dan tampak di lokasi saya ini tidak ada yang mengungsi dan masih memilih bertahan di lokasi ini karena Baik Rio Manik, terima kasih banyak. Kita melihat bahwa air masih menggenangi di tempat Anda melapor. Terima kasih banyak Rio Manik atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tinjau langsung proyek normalisasi Kali Ciliwung di Cawang, Jakarta Timur hari Kamis. Dalam kunjungannya, Pramono menyebut proyek normalisasi Kali Ciliwung terbagi ke dalam 2 segmen. Segmen pertama membentang dari pintu air Manggarai hingga MT Haryono dengan panjang sekitar 7 km. Segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 15 km. Selanjutnya pemirsa, segmen kedua dari MT Haryono hingga TB Simatupang dengan panjang sekitar 15 km. Di segmen ini rencananya pembangunan tanggul mencapai 19 km. Dengan demikian, total panjang tanggul yang akan dibangun sepanjang hampir 34 km. Pramono juga menyebut realisasi pekerjaan penurapan saat ini telah mencapai 17,14 km. Ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah
yang ada di Jakarta. Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali karena pemerintah DKI Jakarta bersama dengan BPN dibukakan will meyakini bahwa salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini. Ciliwung ini adalah hampir 40% Bu ya, hampir 40% aktivitas sungai yang ada di Jakarta adalah di tempat ini, sehingga dengan demikian normalisasi Ciliwung ini menjadi penting. Air kiriman dari Kabupaten Bogor hingga meluapnya Kali Bekasi masih merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski kondisi air mulai surut, ketinggian air masih mencapai 70 cm hingga 1 meter. Sebagian warga yang rumahnya terendam mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi dan musola. Sementara sebagian warga lainnya tetap bertahan di rumah masing-masing di lantai 2 rumah mereka. Sedikitnya lebih dari 200 rumah tercatat terdampak banjir di Kampung Lebak, Teluk Pucung. Warga setempat berharap masalah banjir yang sering terjadi ini bisa segera ditangani pihak pemerintah daerah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. Jadi segitu lagi ke sore, Cing. Kita bagi-bagi ya di. Pemirsa, untuk mengutamakan keselamatan pencarian korban hari ke-6 dilaksanakan secara on-off karena cuaca buruk. 2 kantong jenazah berhasil dievakuasi pada hari Kamis. Dan pemirsa, berikut laporan jurnalis iNews Naura Syafikah dari Cisarua, Bandung Barat. Memasuki di hari ke-6 evakuasi korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini menerapkan metode selektif dan juga on-off dikarenakan faktor cuaca buruk. Dari pagi hingga di sore hari, hujan dengan intensitas cukup tinggi disertai dengan angin kencang dan juga kabut tebal ini menjadi salah satu penghambat bagi tim SAR gabungan untuk mencari korban yang masih tertimbun di dalam tanah. Sehingga tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini diputuskan dan juga diperintahkan kepada tim SAR gabungan untuk segera meninggalkan lokasi dikarenakan kondisi yang tidak aman. Dan memang pada hari ini ada penambahan dari kantong jenazah. Untuk total penambahan kantong jenazah ini ada 3 kantong jenazah. Namun di antara ketiga tersebut ada 1 yang berisikan tulang belulang yang ternyata ini merupakan salah satu dari area pemakaman yang berada di worksite B1 sehingga diputuskan dari tim SAR gabungan untuk kebumikan kembali secara lebih baik. Jadi untuk total dari kantong jenazah korban bencana longsor pada hari ini di hari ke-6 total ada penambahan 2 kantong jenazah. Sehingga kalau misalnya di total dari hari pertama hingga hari ke-6 ini untuk kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi ada 55 dan 41 diantaranya sudah dinyatakan meninggal oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Dan kalau misalnya untuk sisa yang masih dalam proses identifikasi ini masih ada belasan, dan juga dari laporan keluarga yang mengaku ada keluarganya kehilangan ini masih ada sekitar 20 dan terus dilakukan untuk pencarian dari korban yang masih hilang di bencana longsor ini. Dari Bandung Barat, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Seorang prajurit marinir asal Kabupaten Lampung Utara gugur tertimbun longsor ketika mengikuti latihan militer di Cisarua, Bandung Barat. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, terutama bagi sang istri yang tengah mengandung anak pertama. Tangis keluarga pecah di rumah duka almarhum Praka Marinir Ari Kurniawan di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Rumah orang tua almarhum Praka Marinir Ari Kurniawan, prajurit Yonif 9 Marinir beruang hitam, dipenuhi pelayat dan karangan bunga duka cita. Almarhum diketahui gugur setelah tertimbun material tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Almarhum rencananya dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Pihak keluarga mengaku sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Komunikasi terakhir dilakukan beberapa hari sebelumnya saat almarhum sempat mengirim pesan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Kadang terakhir hari Kamis, tanggal 3 yang ke Batu Jajar. Praka Marinir Ari Kurniawan meninggalkan seorang istri yang kini tengah mengandung 7 bulan anak pertamanya. Ia juga meninggalkan kedua orang tua serta 2 saudara kandung.
Sementara itu, TNI Angkatan Laut menyatakan dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, 4 orang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Tim hukum Roy Suryo CS akan laporkan balik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah di iNews Malam.